nama Tuhan. Shalom sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sekali lagi shalom. Damai sejahtera dari Allah kita atas kehidupan kita saat ini, pagi ini. Saya percaya bahwa setiap kita yang hadir pagi ini adalah orang-orang pilihan Tuhan yang siap memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Saya jemput kita semua bangkit berdiri sama-sama. Kita akan memulai ibadah kita. Kita datang di rumah Tuhan memuji memuliakan Dia. Oh Yesus, mari kita tundukkan kepala sama-sama. Kita bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan. Kalau pagi hari ini kita ada, semua itu karena kasih anugerah yang Tuhan telah limpahkan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur pagi ini. Bukan karena kekuatan, kehebatan kami ada, kami berdiri di tempat ini. Semua itu karena kasih anugerah-Mu ya Tuhan. Engkau yang terlebih besar, Engkau yang luar biasa atas hidup kami. Engkau berotoritas atas hidup kami. Dan pagi ini kami mau nyatakan kebesaran-Mu. Kami mau nyatakan bahwa Engkau Tuhan yang berotoritas penuh atas hidup kami. Karena kami tidak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Ini sebagai pengakuan kami, sebagai iman kami. Kami datang pagi hari ini karena kami memerlukan Engkau setiap waktu Tuhan. Kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami mau menyenangkan Engkau, menaikkan pujian penyembahan, sorak-sorai untuk kemuliaan nama-Mu. Sebab kami tahu bahwa Engkau Allah yang mulia, Engkau yang layak menerima hormat, pujian dan kuasa hanya untuk kemuliaan nama Yesus. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar Roh Kudus saja yang berada di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh percaya bahwa dari awal, pertengahan hingga akhirnya semua yang kami naikkan hanya untuk menyerukan satu nama, yaitu Yesus Kristus yang layak menerima hormat pujian kami Bapa. Bertatalah atas setiap pujian penyembahan kami, dan kami percaya semua kami yang hadir pada pagi hari ini Bapa, tanpa terkecuali setiap kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Karena perjumpaan dengan Engkau yang sanggup mengubahkan setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya pada pagi hari ini Bapa, bahwa Engkau sanggup melakukan segala perkara besar di luar jangkauan pikiran kami. Dan kami mau nyatakan Engkau besar, Engkau dahsyat dari saat ini sampai selama-lamanya Tuhan. Kami siap menyerukan nama-Mu, kami siap meninggikan Engkau, kami siap memuliakan Engkau, kami siap bersukacita untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Setiap kita yang siap memuji dan bersorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Sama-sama katakan amin. Beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Saya sungguh percaya bahwa kita menyerukan satu nama, yaitu Yesus Kristus yang berkuasa atas kehidupan kita. Mari kita beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Nyatakan sama-sama. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Mari nyatakan lagi. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari serukan sama-sama. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan berita untuk selamanya. Mari sorak-sorak lebih lagi buat kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, yes. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan,
Dia menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah raja atas dunia. Mari serukan sama-sama. Dan membebaskan jiwa. Kami mau bersorak. Yeay. Bertepuk tangan, Engkau Tuhan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahu. Nyatakan sama-sama. Engkaulah raja atas dunia. Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, yeay. Bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahu untuk selamanya. Beri sorak-sorak yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Nama Tuhan nama yang dahsyat, amin. Amin. Nama Tuhan kita nama Tuhan yang berkuasa, amin. Amin. Sama-sama serukan haleluya. Sekali lagi nyatakan sama-sama haleluya. Beri sorak-sorak sekali lagi buat Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama menyanyikan satu pujian yang sungguh luar biasa dengan judul I Speak Jesus. Sebelum menaikkan pujian ini, Tuhan izinkan untuk saya secara pribadi mengalami satu hal di luar kapasitas saya. Namun saya percaya ketika Tuhan izinkan semua itu terjadi, Dia menghendaki supaya saya pribadi mengalami pribadinya, mengalami namanya yang besar, mengalami pribadinya yang hebat. Seperti orang lumpuh sejak lahir yang harus setiap hari diusung dan dia harus meminta sedekah ketika dia bertemu dengan Petrus dan Yohanes di gerbang indah. Dia tidak meminta kesembuhan, dia tidak meminta apapun, dia hanya meminta sedekah untuk dia dapat bertahan hidup. Namun apa yang Petrus katakan, emas dan perak tidak ada padaku, tapi yang aku punya hanya nama Yesus. Nama Yesus yang berkuasa. Saya percaya untuk setiap kehidupan kita semua yang hadir pagi hari ini, apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita deklarasikan satu nama, nama Yesus yang berkuasa atas kehidupan kita. Nama Yesus yang sanggup menyembuhkan kita. Nama Yesus yang sanggup membangkitkan kita dari kelumpuhan-kelumpuhan yang tidak kita sadari. Kelumpuhan iman kita, kelumpuhan hal-hal yang membutakan kita hari-hari ini. Mari kita nyatakan nama Yesus yang sanggup membangkitkan. Nama Yesus yang sanggup membuat kita bangun. Bangun dari hal-hal yang selama ini kita terpuruk. Dia yang sanggup, nama Yesus yang lebih besar daripada apapun juga. Sebelum kita menaikkan pujian ini, mari kita mengambil waktu sama-sama. Kita mau deklarasikan nama Yesus yang berkuasa. Izinkan kita mengalami pribadi lepas pribadi nama Yesus yang besar, supaya kita bukan hanya dari kata orang, namun pribadi kita mengalami sendiri. Engkau Yesus yang telah menolong saya. Engkau Yesus yang membebaskan saya dari belenggu-belenggu. Engkau Yesus di luar jangkauan pikiran saya. Mari mengambil waktu sama-sama. Kami mau nyatakan namamu pagi hari ini. Just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind.
'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction start to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadow, burn like a fire.
speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your praises. I speak Jesus. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri sama-sama. Kita angkat tangan kita. Oh Yesus, ya Rabbi, mari nyatakan sama-sama. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus from my belly, I speak the holy name, Jesus. Mari katakan lagi, shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus from my belly, I speak the holy name, Jesus. Mari katakan shout Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Oh yes, I speak the holy name, Jesus. Mari katakan sama-sama. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Oh yes, I speak the holy name, Mari beri suara-suara sekali lagi yang luar biasa buat Tuhan kita yang dahsyat. I speak the name of Jesus. Oh, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Haleluya. Kami serukan satu nama yang luar biasa, nama Yesus yang berkuasa dan berotoritas penuh atas hidup kami Tuhan. Nama Yesus yang sanggup membangkitkan, nama Yesus yang memberi kehidupan, nama Yesus yang memberi kesembuhan, nama Yesus yang memberikan mujizat, nama Yesus atas masalah kami, nama Yesus atas masa depan kami, nama Yesus atas keluarga kami, pekerjaan kami. Kami serukan nama Yesus, nama Yesus. Ya Rabbi, sekela ya Rabbi, ya Rabbi, sekela ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Ya Rabbi, sekela ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, sekela ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Ya Rabbi, sekela ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, sekela ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Ya Rabbi, sekela ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, sekela ya Rabbi. Oh yes. Nama Mari angkat tangan sama-sama dan kita serukan nama Yesus. Mari kita nyatakan dalam hadirat Tuhan. Hari ini, pagi ini kita nyatakan serukan nama Yesus atas keluarga kita, atas masa depan kita, atas pekerjaan kita, atas hal-hal yang saat ini membuat kita terpuruk. Nyatakan nama Yesus. Serukan pribadi, lepas pribadi, dan alami pribadinya masing-masing. Oh Yesus, ya Rabbi, segala ya
tangan sama-sama. Serukan nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Mari nyatakan lagi, Yesus untuk keluargaku. Mari serukan lagi, shout Jesus for the mountain. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Doa dan firman Tuhan saya serahkan pada Jesus for my baby, I speak the holy name, Jesus. Mari serukan lagi. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, oh, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Mari serukan lagi, shout Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, oh, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, my enemy. I speak the holy name, Jesus. Saat teduh sejenak, kita imani setiap perkataan dari lirik pujian ini, bahwa ada kuasa di dalam nama Yesus Tuhan. Menghancurkan setiap benteng-benteng musuh. Benteng pertahanan musuh dirubuhkan, dihancurkan. Kubu pertahananmu musuh dirubuhkan, dihancurkan. Ada kuasa di dalam nama Yesus yang mengangkat kita menjadi seorang anaknya. Kuasa untuk menyembuhkan, kuasa untuk memulihkan, melepaskan kita dari segala ikatan dosa. Kuncinya kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa.
Shout Jesus from the mountain, Jesus from the streets, Jesus in the garden over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, I speak Jesus from the mountain, Jesus from the mountain, Jesus in the streets. Yes. Jesus in the garden over every Perkatakan nama Yesus di gunung-gunung, di jalan-jalan, di hati kita, di hidup kita, di dalam keluarga kita, di dalam usaha kita, di dalam studi kita. Perkatakan dalam nama Yesus. Oh, Jesus. Jesus on the Oh, mountain, Jesus in the street. Perkatakan dengan iman kita. Ya, dimanapun kita berada, perkatakan di dalam nama Yesus, di dalam nama yang kudus, Yesus Kristus Tuhan. Bahkan di dalam kelemahan kami, Tuhan, kami mau berkata di dalam nama Yesus, kami akan menjadi kuat. Kami akan keluar sebagai seorang pemenang, bahkan lebih daripada seorang pemenang, karena ada Yesus di dalam kami, karena ada nama Yesus yang berkuasa. Ya Tuhan Yesus, apapun kelemahan kami, apapun kondisi kami saat ini, kami akan berkata Yesus. Kami akan memanggil nama Yesus. Yesus Tuhan. Yesus, kami perlu Kau. Kami membutuhkan Kau Tuhan. Tanpa Kau kami tidak ada kuasa. Kami perlu Kau, dan di dalam nama-Mu ada kuasa. Ya, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, Engkau hidup Tuhan. Engkaulah Alfa dan Omega Tuhan. Engkau pencipta kami ya Tuhan. Engkau yang menghembuskan nafas dalam kami sehingga kami hidup, sehingga kami memuji, menyembah-Mu sampai saat ini Tuhan. Semuanya hanya karena Engkau Tuhan Yesus. Dan kami sangat bersyukur dan kami sangat berterima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, bahkan teramat sangat baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk lawatan-Mu, untuk hadirat-Mu, untuk jamahan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan isi hati-Mu,
mendengarkan perkataan-Mu ya Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan kami membuka hati kami yang selebar-lebarnya untuk Tuhan, untuk firman-Mu masuk dalam hati kami ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ada kuasa di dalamnya. Dan ketika firman itu masuk, ada kuasa yang mengubahkan kami ya Tuhan. Untuk semakin hari kami serupa dan segambar dengan Kristus Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu hanya seperti pipa ya Tuhan, sebagai alat saluran. Tetapi air sumber kehidupan itu adalah Engkau Tuhan. Yang mengubahkan manusia adalah Engkau. Yang mengubahkan hati manusia adalah Engkau Tuhan kami. Dan di dalam nama Yesus, ya Tuhan, rapi bibir mulut lidah hamba-Mu, hati pikiran tubuh jiwa roh. Biarlah Tuhan yang memimpin. Dan biarlah kami dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kami fokus mendengar isi hati-Mu. Dan kami renungkan itu dan kami lakukan dalam ketaatan dan kesetiaan sepanjang hidup kami sampai Kristus datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Dan setiap kita yang siap mendengar kebenaran firman Tuhan, siap merenungkannya dan siap melakukannya, berkata amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Kurang semangat. Sekali lagi. Shalom. Lebih semangat lagi. Shalom. Lebih semangat lagi. Kenapa? Karena dalam Kristus, dalam nama Yesus ada kuasa. Kita perkatakan sekali lagi. Shalom. Yes. Amin. Kalau kita bilang shalom, artinya kita juga setuju bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan. Ya. God is good. Ya. Saya akan mulai dengan kata mengenal. Ya. Mengenal ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia akar katanya adalah kenal. Kenal ini adalah tahu dan teringat kembali. Ya. Lalu mengenal itu mengetahui. Jadi kenal akan, tahu akan. Ya. Kenal akan seseorang, tahu akan seseorang, gitu. Atau hal yang lain. Ya. Bicara dalam kekristenan, bicara kita mengenal Tuhan. Sebelum lanjut, ya, saya sendiri berharap ini tidak akan lama, tetapi sesuatu yang penting yang kita renungkan, kita simpan itu dalam hati kita renungkan dan kita lakukan. Mengenal Tuhan. Banyak dari kita berkata, saya kenal Tuhan. Bahkan di antara kita berkata, dia mengenal Tuhan. Kamu kenal Tuhan. Atau saya berkata, gitu, saya mengenal Reki. Gitu. Lalu di satu sisi, ya, mungkin si Septer mengenal Reki. Tetapi kenalnya saya dan kenalnya Septer terhadap Reki pasti berbeda. Ya. Bicara orang tua, ya. Kalau saya mengenal papa mama, gitu, akan berbeda dengan orang yang baru mengenal lalu berkata, saya kenal papa dan mama. Kalau orang yang baru kenal, ya, yang tidak mengenal begitu dekat, dia cuma mengenal hanya sampai pada permukaan, hanya cuma tahu,
oh Pak Yopi ini kalau yang umumnya orang bilang orangnya, bahasa kerennya down to earth ya. Bahasa Indonesianya merakyat, bisa bergaul dari atas sampai bawah, mengenal. Ambil contoh ya, kadang kalau dulu saya kecil pergi keluar kota sama papa itu ngisi bensin, itu orang petugas pom bensinnya diajak ngobrol, dan caranya papa mengobrol seperti orang yang sudah kenal lama banget gitu. Kadang kita anak-anaknya kita ngomong delon papa, ya isin ngono SKSD. Kadang saya ngobrol sama Mbak Lani dalam mobil, iya gitu. Tetapi itu papa ya. Kalau mama orang yang bicara seperlunya. Kalau nggak perlu bicara ya nggak perlu. Kalau harus bicara dia akan berbicara. Apalagi bicara Tuhan suruh bicara, bahwa dia tidak peduli mau ada Pak Jokowi, bahkan ada Putin sekalipun, mama akan berbicara. Ada Joe Biden, dia tidak akan peduli, karena Tuhan dalam kacamata mama segala-galanya, lebih dari mereka semua. Tetapi untuk kenal pribadinya papa dan mama, harus kita tinggal bersama. Untuk kenal lebih jauh, lebih dalam. Ya. Pada waktu di Jakarta ada pendeta Ridwan Huta Barat, dia pernah bilang waktu menyampaikan firman, kalau mau kenal saya, silahkan tinggal di rumah saya selama 6 bulan ya kalau nggak salah, atau 6 minggu, tinggal di rumah saya, baru saudara kenal siapa saya. Kalau cuma kenal yang tidak tinggal bersama, cuma tahu tampilan luarnya aja. Nah, pertanyaannya, kalau kita bilang kita mengenal Tuhan, kita kenal Tuhan, kenal yang seperti apa? Kenal yang bagaimana? Dalam ayat yang akan kita baca nanti, ada 2 kata kenal dalam bahasa Yunani. Yang pertama adalah genosis, yang kedua adalah ginosko. Gnosis ini berbicara mengenai pengetahuan ya. Pengetahuan yang didasarkan oleh data, fakta, atau informasi. Sementara ginosko bicara mengenai mengetahui, mengerti, merasa ya. Dan satu hal bersetubuh. Arti ginosko, sesuatu yang lebih dalam dari genosis. Berarti ginosko ini bicara mengenai kenal secara pribadi, saling mengenal. Saling mengenal tuh gak cuma sekedar kalau kita ngomong saya kenal dengan yang namanya Pak Niko Nyotora Harjo gitu. Tapi kenal yang ginosko adalah orang yang kenal dekat dengan Pak Niko. Entah dia sebagai wakilnya, keempat wakilnya, entah dia sebagai anggota keluarganya, istri atau anak atau orang tua. Dan Pak Niko juga mengenal kita. Jadi ketika saya ngomong saya kenal Pak Niko, saya kenal pribadinya, Pak Niko pun juga mengenal saya secara pribadi. Bukan cuma sekedar kita ngomong saya kenal Pak Niko, tapi Pak Niko tidak kenal saya, gitu, iya kan? Ginosko juga bicara mengenai pengalaman, artinya pengalaman bersama. Lalu mengalami
Jadi ginosko ini adalah ungkapan Yahudi untuk hubungan seksual antara pria dan wanita biasanya. Jadi sesuatu yang sangat intim, sesuatu yang dalam. Ya. Mari kita buka Filipi ayat yang pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 sampai 10. Ayat yang ke-7 sampai ke-10. Ya. Sambil menanti, saya akan bacakan, saya sudah catat di sini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ya, kita tahu Paulus adalah orang yang pintar, dia seorang ahli Farisi, ya. Kalau kita baca di ayat sebelumnya, ya. Jika orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahir, ya, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Dulu itu semua merupakan keuntungan bagi Rasul Paulus. Tetapi sekarang dia menganggapnya rugi karena Kristus. Ayat yang ke-8, malahan segala sesuatu, jadi segala sesuatu dianggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Ya, malahan dia melepaskan dan dianggapnya semuanya itu sampah. Jadi nggak ada gunanya, sia-sia, supaya aku memperoleh Kristus. Ayat yang ke-9, dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ada dua kata kenal. Ayat 8 dikatakan karena pengenalan akan Kristus. Di sini menggunakan kata gnosis, di mana dia mengenal Kristus berdasarkan data, fakta tentang Kristus, informasi tentang Kristus. Dia tahu dan dia belajar mengenai Taurat, bukan berdasarkan suatu hubungan, bukan, tetapi pengetahuan. Tetapi di ayat yang ke-10 mengenal, saya ulangi, yang ku kehendaki, ya. Mengenal Dia, mengenal di sini ginosko, nggak cuma dari pengetahuan, tetapi kenal pribadinya, ada hubungan yang erat dengan Kristus. Tetapi lihat, dari pengetahuan tentang Kristus saja, dia sudah berkata itu lebih mulia dari semuanya. Baru sampai tahapan data, fakta tentang Kristus, informasi tentang Kristus, dia mengenal itu aja, itu sudah luar biasa dalam kacamatanya dia, lebih mulia dari semuanya. Tetapi jauh yang Rasul Paulus rindukan, yang Rasul Paulus inginkan,
untuk lebih ginosko sama Kristus. Kenal Kristus secara pribadi. Enak ngomongnya kenal Kristus bukan dari kata orang, bukan dari kata pendeta, bukan dari kesaksiannya teman, gitu. Bukan mengalami mendengar mujizat dari apa yang dialamin oleh Mbak Lani. Wah, terima mujizat, jantungnya yang bocor, 2 bocor Tuhan sembuhkan. Bukan cuma dengar fakta-fakta itu, informasi itu, tidak. Tetapi kita sendiri mengalami Kristus. Itu yang Rasul Paulus rindukan, yang Rasul Paulus mau. Saya ulangi sekali lagi, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jadi kita bicara keintiman, gak cuma kita tahu, kita gak cuma kenal secara permukaan, tapi kita kenal bagaimana karakter Kristus, bagaimana hati Kristus, bagaimana pikiran Kristus, apa yang menyenangkan hati Tuhan. Ini penting buat kita. Tanpa kita sadari, dalam perjalanan iman kita kepada Kristus, kita hanya sampai pada titik mengetahui tentang Kristus. Bahkan kita puas sampai pada titik itu. Cuma tahu aja tentang Kristus. Ya, Yesus penyembuh. Ada kuasa dalam nama Yesus. Itu. Kok kamu tahu? Ya itu, Mbak Lani terima mujizat. Mama Ola pendarahan, Tuhan sembuhkan. Papa Yopi anfal 3 kali, tetapi Tuhan masih tolong. Siapa lagi yang mengalami sakit? Kesaksiannya dari keluarga Bu Pujo, tapi Tuhan tetap menolong. Kalau dipikir rasa-rasanya kok nggak cukup ya Bu Pujo ya, banyak dana yang dikeluarkan, banyak tenaga pikiran yang habis dicurahkan, tetapi Tuhan mencukupkan. Bagaimana perjalanan Mas Agung menyelesaikan hutang-hutang, hampir 1 M ya Mas Agung ya. Kalau dirasa nggak mungkin, tetapi Tuhan buat mungkin semuanya. Bagaimana Pak Toto di waktu yang lalu rasanya kok, waduh, waktu itu ya Kak Yuli ya, kayaknya udah bolong, udah luka gitu. Tetapi sekarang baik. Bagaimana perjalanan Pak Supri, sama seperti Yesus ya, seorang tukang kayu ya Pak ya, gitu. Tetapi bagaimana Tuhan mengangkat keluarganya. Tapi kadang kita puas cuma sampai di situ. Tapi sesungguhnya yang Tuhan mau, kita kenal pribadinya Tuhan. Kita mengalami sendiri. Kalau orang lain mengalami mujizat, aku lebih rindu kamu mengalami mujizat sendiri. Kamu mengalami kasihku secara nyata dalam kehidupanmu. Itu yang selalu Tuhan rindukan. Dan kita mesti hati-hati, jangan-jangan kita sampai pada titik yang hanya mengetahui tentang Yesus, tidak mengalami yang namanya ada kuasa di dalam nama Yesus. Tidak mengalami yang namanya mujizat, pertolongan Tuhan secara nyata dalam kehidupan kita.
Mari kita lihat diri kita masing-masing. Kalau kita berkata, aku kenal Yesus, aku tahu Yesus, tetapi adakah hubungan di dalam kenal terhadap Kristus tersebut atau tidak? Mungkin kita pandai berkata-kata firman, kita hafal ayat firman, pandai kita berteologi, memahami isi firman Tuhan, pandai yang namanya berapologetika, homiletika, hermeneutik, dan sebagainya, apapun itu namanya. Tapi semuanya itu tidak cukup. Bahkan menurut Rasul Paulus, sia-sia, sampah semuanya, kalau dia tidak intim dengan Tuhan, kalau dia tidak punya hubungan yang akrab dengan Tuhan, semuanya sia-sia. Matius 7 ayat 22. Tolong dibuka. Matius 7 ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan kami mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Lihat ayat yang ke-23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang. Kristus akan jujur sama kita dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Mengenal di sini ginosko. Jadi penting buat Yesus untuk punya hubungan yang intim sama Tuhan. Jadi bukan kita sibuk dengan pekerjaan Tuhan, kita sibuk main musik, saya sibuk menyampaikan firman, kita sibuk dengan semua pekerjaan Tuhan, tetapi kita tidak punya waktu intim sama Tuhan. Maka Tuhan bilang, aku tidak pernah mengenal. Karena bukan tentang pekerjaan, tentang pelayanan, tapi bicara mengenai hubungan. Kekristenan bicara mengenai hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Makanya pelayanan tanpa pengenalan atau hubungan dengan Allah adalah sia-sia. Sekali lagi, pelayanan tanpa pengenalan atau hubungan yang intim dengan Allah adalah sia-sia. Karena kekristenan bicara mengenai hubungan dengan Allah. Dan Allah mau kita intim sama Dia, daripada kita melayani Tuhan tanpa hati atau tanpa hubungan, tanpa keintiman dengan Tuhan. Kita lihat bagaimana Maria dan Marta, satu sibuk, satu diam di bawah kaki Tuhan. Yang Tuhan rindukan, kita diam di bawah kaki Tuhan setiap waktu, 24 jam. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu,
yaitu bahwa mereka mengenal ginosko, Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Sekali lagi di sini kata ginosko, hubungan yang intim sama Tuhan. Bahasanya mama, yang dekat, melekat, erat sama Tuhan. Aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Pengenalan yang benar akan Allah dan Yesus Kristus membawa kita pada hidup yang kekal. Pengenalan di sini artinya hubungan yang intim sama Tuhan. Untuk beroleh hidup yang kekal, kita harus intim sama Tuhan, nempel sama Tuhan. Aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Keselamatan hanya terjadi bila kita intim dengan Tuhan. Ya. Tanpa keintiman dengan Tuhan, kita tidak bisa peroleh keselamatan. Ya. Saya akan coba breakdown. Untuk bisa intim dibutuhkan yang namanya kekudusan. Karena Allah adalah kudus. Ya. Ini penting buat kita. Intim sama Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kata mengenal di sini sekali lagi ginosko. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak punya hubungan yang intim sama Tuhan. Kalau kita intim, melekat, dekat, erat sama Tuhan, kita pasti mengasihi, karena Allah adalah kasih. Kalau kita sendiri tidak bisa, kita nggak bisa mengasihi. Kita bisa mengasihi karena Kristus terlebih dahulu mengasihi kita. Kita merasakan kasih itu. Kristus ada di dalam kita, baru kita bisa bicara yang namanya mengasihi. Kita nggak mampu. Tapi pengenalan yang benar akan Allah memampukan kita untuk mengasihi orang lain. Pengenalan yang benar akan Allah memampukan kita untuk mengampuni orang lain. Kalau kita tidak mengasihi, kita tidak mengampuni, artinya kita tidak intim sama Tuhan. Memang ada proses. Memang kita tidak mampu. Tetapi kalau Kristus, ya, kalau Roh Kudus yang bertahta di hati kita, Tuhan yang menjadi pusat, yang memimpin dalam hati kita,
itu bicara intim sama Tuhan. Harusnya kita bisa mengasihi dan mengampuni orang lain. Dan itu sesuatu yang otomatis keluar. Karena lahir dari sebuah hubungan yang erat dengan Tuhan. Aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Jadi penting buat kita, menjadi perenungan bagi kita. Sudahkah kita mengenal Allah dengan benar? Yang berikutnya, ketika kita membaca firman Tuhan, kita mempelajari firman Tuhan, pertanyaannya adalah, apakah kita belajar untuk tahu firman Tuhan atau untuk mengenal pribadi Allah? Ketika kita datang beribadah menjadi suatu rutinitas, sesuatu untuk ya saya sebagai orang Kristen, atau karena kita mau mengalami yang namanya transformasi. Bukan sebuah informasi, tetapi ketika kita jumpa dengan Tuhan, kita datang beribadah, memuji, menyembah Tuhan, melayani Tuhan, pastikan kita mengalami yang namanya transformasi. Karena di dalam hadirat Tuhan kita ditransformasi. Makanya lagunya bilang ada kuasa ya, melepaskan kita dari segala kubu pertahanan ikatan dosa. Ditransformasi, diubah kita dari yang gelap kepada terang, kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru, hidup dalam roh, bukan hidup dalam daging. Kalau kita datang cuma untuk terima informasi, cuma sekedar karena saya orang Kristen, percuma. Kita datang ibadah, kita harus mengalami transformasi. Kita harus mengenal pribadi itu. Kita harus kenal Yesus secara pribadi, mengalami Kristus secara pribadi, bukan dari kata orang. Apakah yang menjadi kerinduan Rasul Paulus menjadi kerinduan kita juga pada pagi hari ini? Kita tundukkan kepala. Pesan Tuhan bagi kita di tahun 2002 ini, Tuhan rindu untuk kita intim sama Tuhan. Mempersembahkan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah jadi ibadah yang sejati. Bicara kita intim dengan Tuhan 24 jam. Bicara kita kenal pribadinya Kristus. Bukan sekedar kita membaca firman Tuhan untuk informasi. Oh, Yesus orang Nazaret, Yesus anak dari Maria dan Yusuf, dilahirkan dari Roh Kudus. No. Tetapi kita kenal Kristus, mengalami Kristus. Kita percaya dengan Kristus bukan dari kata orang, tetapi karena kita mengalami hubungan yang intim sama Tuhan. Dikatakan seperti arti ginosko,
seperti bersetubuh, sesuatu yang sangat intim, sesuatu yang sangat dalam. Dan itu yang Tuhan rindukan. Dan memang dari semulanya kita memiliki hubungan yang demikian dengan Tuhan. Dan Allah rindu untuk kita kembali kepada hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita kenal Tuhan. Mari kita merenungkan, fokus pada diri kita. Kita tanya dalam hati kita, kita cek hati kita. Apakah kita sudah mengenal Allah dengan benar? Apakah kita mempelajari firman Tuhan untuk sebuah informasi atau untuk sebuah transformasi? Hanya untuk sebagai belajar, untuk tahu, atau kita untuk mengenal pribadi itu, untuk jumpa dengan Tuhan, untuk mengalami Tuhan. Ambil waktu tenang sejenak. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu Engkau kekuatan dan
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kerinduan-Mu yang begitu dalam untuk kami mengenal Engkau secara pribadi. Itu jauh lebih penting, jauh lebih berarti dari semua yang ada di atas muka bumi ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami berdoa agar supaya Engkau melawat pribadi lepas pribadi, jamah setiap pribadi, agar supaya kami boleh berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Kalaupun Engkau mengizinkan kami mengalami masalah, ujian-ujian yang berat, sehingga kami seolah-olah terkepung dengan masalah dan tidak mampu lagi untuk mengatasi semuanya. Biar kami tidak merasa bahwa Engkau meninggalkan kami, tetapi kami percaya bahwa Engkau izinkan semuanya terjadi agar supaya kami mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Karena ketika kami terjepit, ketika kami tidak mampu dan tidak berdaya, kami akan berseru kepada Tuhan, Yesus, Tuhan tolong aku. Aku tidak mampu, aku tidak kuat. Tuhan, aku berada di batas akhir kekuatan Tuhan. Aku membutuhkan Engkau Tuhan di dalam hidupku. Aku rindu Tuhan, Engkau menjamah aku, Engkau ampuni aku, Engkau kuduskan aku, Engkau lawat aku Tuhan. Berikan pertolongan-Mu kepadaku. Kami percaya Tuhan, Rasul Paulus mengalami hal yang demikian Tuhan. Ketika dia datang untuk berusaha membunuh, bahkan menyiksa, memenjarakan, menangkap setiap pengikut-pengikut-Mu, lalu Tuhan Engkau izinkan bertemu dengan pribadi-Mu. Engkau izinkan dia buta selama 3 hari, karena dia berjumpa dengan Engkau, melihat secara pribadi sinar kemuliaan-Mu itu Tuhan. Dan 3 hari dia tidak bisa melihat apapun, dia tidak makan dan tidak minum. Disitulah perjumpaan secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Dia berseru dari kedalaman hatinya, dan Engkau melawat dia Tuhan. Tuhan, para rasul ketika mereka mengalami aniaya Tuhan, setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka dikejar-kejar, mereka ditangkap, dibunuh, digergaji. Bahkan pengikut-pengikut Tuhan, mereka dilarang untuk memberitakan Injil, memberitakan nama-Mu Tuhan. Tapi mereka berseru memanggil Engkau. Engkau menyatakan pribadi-Mu, kuasa-Mu Tuhan, dan mereka menjadi murid-murid-Mu, rasul-rasul, anak-anak-Mu yang berkobar-kobar untuk Engkau Tuhan, sebab mereka mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau membukakan rahasia ini kepada kami, sehingga kami tidak goyah Tuhan. Oh Roh Kudus, mari Engkau jamah setiap pribadi, karena yang bisa membawa kami untuk mengenal pribadi-Mu lebih dalam adalah Roh Kudus yang diam di dalam manusia roh kami, di dalam hati kami, di dalam roh kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, hamba berdoa, Aku tawan setiap pikiran, perasaan, jiwa, roh dan tubuh, roh manusia kami. Aku tawan dan aku tundukkan, taklukkan kepada Yesus Kristus di dalam nama Yesus. Dan biar Roh Kudus yang mengontrol, menguasai. Kristus Engkau yang berdaulat atas kami, dan Roh Kudus yang berkuasa atas setiap kami, yang mengontrol setiap roh, jiwa dan tubuh kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh setiap saat melekat intim 24 jam. Yang mengenal Engkau, pasti Tuhan Yesus akan kuat di dalam Engkau. Tuhan, hamba baru mendengar berita Tuhan, bahwa besok tanggal 11, dari seorang pendoa Safacang mengirim, tanggal 11 besok di seluruh Indonesia, di seluruh Nusantara ini akan terjadi demo besar-besaran.
Tolong kami anak-anak-Mu, tolong kami gereja-Mu untuk tetap berdiri di hadapan-Mu untuk membela bangsa ini. Di hadapan-Mu Tuhan, kami berdoa dan kami mau batalkan dan gagalkan semua rencana jahat dari manusia maupun dari iblis. Dan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, kami ada di dalam perlindungan darah Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah membawa setiap kami mengenal pribadi-Mu ya Bapa. Urapan Tuhan turun memenuhi kami, pengurapan doa, pujian, penyembahan. Kami bersatu hati, kami berseru kepadamu Tuhan. Mari Tuhan Engkau lawat bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Di dalam nama Yesus, tidak ada rencana iblis yang bisa menggagalkan rencana Tuhan untuk perlindungan, untuk keselamatan, untuk pengenalan yang benar akan Tuhan di bangsa ini. Di dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya besok ya Bapa, kami akan melihat, menyaksikan demonstrasi kuasa Tuhan bekerja di bangsa ini dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Karena kami anak-anak-Mu yang mengenal Engkau berdiri di hadapan-Mu Tuhan, untuk ya Bapa menyatakan nama Yesus, nama yang penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, Indonesia bagi kemuliaan nama Tuhan. Indonesia ada di hati Tuhan, di tangan Tuhan, di pikiran Tuhan, di rencana Tuhan yang sempurna Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus. Dan kami mau ikat setiap roh-roh jahat yang ada di udara, pemerintah, penguasa, penghulu dunia yang gelap ini, roh teritorial ya Tuhan, roh tenung santet mantra perdukunan, semua yang sedang mengotori atmosfer yang ada di bangsa ini, yang sedang mengintimidasi, bahkan yang sedang melepaskan roh perpecahan, roh pemberontakan, roh perselisihan. Di dalam nama Yesus, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus, nama yang penuh kuasa. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami sehati sepakat, kami berdoa memohon belas kasihan-Mu. Ampuni dosa pemberontakan kami di bangsa ini Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni. Ampuni mereka yang anti Kristus, yang menolak nama-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, ampuni yang sedang melawan pemerintah Tuhan. Tuhan, pemerintah adalah wakil Tuhan di atas muka bumi ini. Oleh sebab itu Tuhan, mari Tuhan Engkau sendiri yang turun tangan. Lindungi Bapak Jokowi Tuhan. Tuhan, terima kasih. Tolong kami setiap anak-anak-Mu di sini untuk sungguh rindu mengenal Engkau lebih dalam lagi, sehingga sekalipun bumi ini bergoncang Tuhan, bangsa kami ini bergoncang Tuhan, tapi kami tetap memandang Engkau, kami tetap percaya kepadamu, kami tidak goyah, dan kami mau tetap setia kepadamu sampai Engkau menjemput kami kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat ini Engkau sedang hadir dan melawat kami Tuhan. Gereja-Mu, khususnya kami, anak-anak-Mu, pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu yang ada di gereja ini. Engkau sedang membawa kami di dalam pengenalan yang benar. Engkau sedang membawa kami, menjamah kami Tuhan, menguatkan dan meneguhkan kami. Sebab Tuhan, kami mendengar berita yang menggemparkan di sana sini. Bahkan kami siap untuk masuk di akhir zaman ini, situasi dan kondisi ya Bapa, yang datang untuk menekan kekristenan, bahkan menekan kami hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Tetapi kami tetap berdiri teguh di hadapan-Mu, untuk tetap percaya kepadamu, tetap memuji dan menyembah. Kami mau tetap bersyukur, bersukacita dan beria-ria di dalam Engkau. Sebab kami percaya Engkau telah memenangkan pertempuran itu di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan Tuhan, tidak ada yang bisa mengalahkan kami Tuhan, karena di dalam kami ada Engkau, ada kuasa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Dan Tuhan, satu hal yang Engkau
sampaikan bahwa jikalau kami mengenal Engkau, kami tinggal di dalam Engkau, firman-Mu di dalam kami, minta apa saja, semua yang kami perlukan, baik untuk ya Bapa, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, kekuatan, akal budi, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Oh Tuhan, Engkau jawab, dan yang sakit sudah disembuhkan dalam nama Yesus, yang lemah sudah dikuatkan, yang berduka cita dihiburkan, yang susah diberikan ya Bapa ketenangan, kedamaian dalam nama Yesus. Oh Tuhan, Engkau memberkati yang bergumul untuk pekerjaan, jodoh, masa depan, bahkan untuk ya Bapa usaha, bisnis, demikian juga untuk apapun. Kami percaya bahwa kalau kami memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, berkat itu mengikuti kami di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, timur, barat, utara, selatan, jangan tahan-tahan, lepaskan berkat Allah datang ke sini, memberkati setiap anak-anak Tuhan, memberkati setiap hamba-hamba Tuhan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, karena Engkau Tuhan yang memerintahkan berkat-Mu datang mencapai kami di kota, di desa, dimanapun kami berada, sebab kami taat melakukan firman-Mu, sebab kami mengenal Engkau dengan pengenalan yang benar. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, memberkati akan rumah tangganya, keluarganya, istri, anak, bahkan pelayanan yang Tuhan percayakan. Dan Tuhan, kami percaya Tuhan mengurapi dan memakai lebih lagi untuk memuliakan nama-Mu dengan seluruh keberadaan hidupnya. Dan kami bersyukur karena Tuhan sudah memberkati setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya minta Bapak Gembala maju untuk berdoa berkat bagi kami. Kita tetap tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memimpin hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu, kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat, sedap dipandang dan manis rasanya ya Tuhan. Itu terjadi dalam kehidupan kami, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu, untuk jamahan-Mu, untuk berkat-berkat-Mu, jasmani, rohani, materi, hikmat, marifat, sukacita, damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kami semua yang sudah melayani Tuhan. Terima kasih untuk urapan-Mu bagi kami yang melayani Engkau, untuk hikmat marifat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk studi kami, pelayanan kami, rumah tangga kami, keluarga kami, pekerjaan kami, bisnis kami, dan untuk semua hal yang terjadi dalam kehidupan kami mau berkata terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan yang kami lakukan semuanya ini menyenangkan hati-Mu. Dan biarlah kami Tuhan terus Engkau bawa semakin mengalami pengenalan yang benar akan Engkau, yang intim, yang dekat, melekat dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan Sinode Gereja GKIN yang ada di Malang dan seluruh pengurusannya, dari pusat sampai daerah, juga para hamba Tuhan gereja GKIN di seluruh Indonesia. Tuhan Yesus memberkati bahkan seluruh gereja Indonesia di Indonesia, hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, penginjil di seluruh muka bumi ini, penghujung-penghujung bumi. Tuhan Yesus sertai dan Tuhan Yesus berkati dan Tuhan buat berhasil ya Tuhan Yesus. Seluruh anak-anak Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dan seluruh Tuhan jemaat Tuhan yang hari ini hadir dan yang tidak hadir dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus memberkati kami ya Tuhan. Berkati kami, usaha pekerjaan kami, pelayanan kami, sawah ladang kami, buah kandungan kami, adonan kami, pergudangan kami, semua hal Tuhan Yesus memberkati ya Tuhan Yesus. Setiap organisasi yayasan yang bekerja sama dengan kami, Tuhan Yesus memberkati. Bahkan orang yang berdoa bagi kami, baik itu melalui doa, usaha, tenaga, uang, pikiran, Tuhan Yesus berkati mereka berlipat kali ganda ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati Bapak dan Ibu Gembala ya Tuhan Yesus, yang Tuhan sudah memilih, Tuhan sudah menetapkan dan memberikan otoritas, urapan bagi mereka untuk menjadi pemimpin kami, menjadi orang tua rohani kami, gembala kami tempat ini. Tuhan Yesus memberkati mereka, berkat jasmani, rohani, materi, hikmat, marifat, sukacita, damai sejahtera Allah berlimpah-limpah dalam kehidupan mereka ya Tuhan Yesus. Kemanapun mereka pergi melangkahkan kaki,
apapun yang mereka kerjakan, Tuhan sertai dan Tuhan buat berhasil seturut kehendak-Mu, dan nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Apa saja yang mereka doakan, rindukan, gumulkan, harapkan, Tuhan jawab dan jadi dengan nyata dalam setiap kehidupan mereka seturut kehendak-Mu, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dan setiap majelis Tuhan, setiap pelayan Tuhan, hamba Tuhan, Tuhan juga memberkati kami Tuhan. Kami semua Tuhan, apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami, kemanapun kami pergi melangkahkan kaki, disertai Tuhan, diberkati Tuhan, dan Tuhan buat berhasil seturut kehendak-Mu, dan nama Tuhan Yesus permuliakan. Apapun yang kami doakan, harapkan, cita-citakan, gumulkan, Tuhan jawab, jadikan nyata dalam setiap kehidupan kami seturut kehendak-Mu, dan nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan gereja ini Tuhan, GKI Agape Ngunu, Tuhan Yesus memberkati setiap program yang sudah ada dan yang sempat berhenti karena pandemi dan akan diaktifkan kembali. Tuhan Yesus yang memimpin, dan Tuhan Yesus yang menuntun kami, yang memberikan hikmat bagi kami, sehingganya semua berjalan dalam kehendak-Mu, dalam tuntunan-Mu, dan itu menyenangkan hati Tuhan, dan nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Bapak Gembala silakan maju ke depan. Kita siap menerima berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk persembahan yang akan kami berikan, setiap tangan-tangan yang memberikan, Tuhan memberkati, Tuhan berlipat kali ganda ya Tuhan Yesus. Dan setiap persembahan yang diberikan dikelola oleh bendahara dalam hikmat-Mu, dalam marifat-Mu, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita arahkan hati kita menerima berkat Tuhan. Sidang terima kasih pernah terima berkat Tuhan. Diberkati engkau secara rohani dan jasmani. Diberkati engkau dengan berkat Abraham, Ishak dan Israel. Diberkati engkau sebagai istri, anak dan orang tua. Diberkati pekerjaanmu, bisnismu, sawah ladangmu, buah kandunganmu. Diberkati usahamu, diberkati gudang-gudangmu, dan diberkati studi dan masa depanmu. Yang dijaga engkau bagian biji matamu, dan kiranya berkat dan damai sejahtera terus atas kita sekalian di dalam nama Allah Bapa pencipta langit dan bumi, kasih dan anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan para roh Allah yang kudus memberkati menyertai kita semua dari sekarang sampai Maranatha, Yesus datang pada yang kali yang kedua. Damai sejahtera Kristus memenuhi kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silahkan duduk, ambil saat teduh sejenak, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Sebelum pengumuman, ada sebuah kesaksian di mana menyaksikan kemurahan Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan beliau, dan kita akan menyaksikan sejenak. Tuhan Yesus memberkati. Salam, terpujilah nama Tuhan. Selamat siang Bapak Ibu dan kekasih. Yang mana beberapa bulan yang lalu saya mendengar anak saya sakit.
Saya dan ibu ingin merawatnya, ingin membantunya, tapi mungkin apa daya kesulitan dalam transport. Karena anak saya tinggalnya cukup jauh di Wamena, Papua, Jayawijaya. Kita hanya bisa berdoa saja. Tolong Tuhan. Kita mendengar lagi dia masuk rumah sakit, masuk rumah sakit lagi. Baru anak dikirim dari Wamena ke Jayapura. Ternyata di Jayapura tidak ada memadai, baru anak dikirim ke Jawa, tepatnya di Rumah Sakit Lavalet Malang. Dengan itulah terpujilah nama Tuhan bagi saya. Saya beberapa bulan bisa mendampingi, hampir 2 bulan saya bersama ibu. Hampir satu minggu 2 kali kita berangkat naik sepeda motor pulang pergi. Karena saya harus melakukan pekerjaan. Itulah cinta kasih Tuhan. Bagaimana anak kami, dia seperti putus asa. Tetapi kita sebagai orang tua, kita menguatkan mereka. Karena pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tuhan berkati, tidak jadi operasi. Karena dia mengalami kegemukan perutnya seperti karet besar sekali. Itulah kurnia Tuhan. Apa yang menjadikan beban bagi saya dan istri, hanya doa dan air mata. Maka itu saya berterima kasih kepada papa, mama, dan keluarga yang selalu mendidik saya, membebaskan saya sampai sekian ini. Dan keluarga Bapak Ibu Endang dan almarhum Pak Wardono yang memberikan aspirasi saya sampai saat ini. Kalau saya ditinggal dari kehidupan saya sebagai seorang tukang kayu, buku tabungan yang ratusan juta sampai puluhan juta kami tidak punya, tanah pekarangan yang besar kami tidak punya. Kami yang punya adalah doa dan air mata. Dan tekuk lutut inilah terutama ibu. Bagaimana kita bisa dapat Tuhan berkarya, kita bisa sekolahkan anak-anak. Bagaimana sekolah semua anak-anak 4 itu bisa sekolah. Tapi Tuhan berikan yang luar biasa. Dia bisa mengecap SMA sampai perguruan tinggi dan sampai selesai. Terpujilah nama Tuhan. Allahku adalah ada dasar. Untuk ucapan syukur kami akan mempersembahkan pujian. Biarlah pujian ini bukan suara, tetapi biarlah makna dan kata-kata pujian ini memanggil saya sampai sekarang. Maaf kalau saya ngerepek, saya tidak hafal. Lihatlah, Tuhan sedang genapi firman-Nya. Dunia ini tak berdaya, bencana di mana-mana. Jerih tangis dan air mata, jangan runtuhkan iman percaya. Ingatlah datang selalu pada Yesus, penolong yang setia. Janganlah engkau khawatir akan hidupmu. Serahkan saja padanya, Yesus menjaga hidupmu. Biar badai topan mendera, jangan khawatir sebab Yesus ada. Percaya dan serahkan padanya segala khawatirmu.
Yakinlah Yesus selalu menjagamu. Yakinlah Yesus selalu menolongmu. Jangan kau cari pertolongan dunia, semua tak berdaya. Mintalah Yesus berikan kekuatan. Mintalah Yesus berikan kemampuan agar dapat menjalani hidup ini menurut firman-Nya. Lihatlah Tuhan sedang genapi firman. Dunia ini tak berdaya, bencana ada di mana-mana. Jerit tangis dan air mata, jangan runtuhkan iman percaya. Ingatlah datang selalu pada Yesus, Dialah penolong yang setia. Janganlah engkau khawatir akan hidupmu. Serahkan saja padanya, Yesus menjaga hidupmu. Biar badai topan mendera, jangan khawatir sebab Yesus ada. Percaya dan serahkan kepadanya segala khawatir. Yakinlah Yesus selalu menjagamu. Yakinlah Yesus selalu menolongmu. Jangan kau cari pertolongan dunia, semua tak berdaya. Mintalah Yesus berikan kekuatan. Mintalah Yesus berikan kemampuan agar dapat menjalani hidup ini menurut firman-Nya. Yakinlah Yesus yang berikan ketegaran. Yakinlah Yesus selalu menolongmu. Jangan kau cari pertolongan dunia, semua tak berdaya. Mintalah Yesus berikan kekuatan. Mintalah Yesus berikan kemampuan agar dapat menjalani hidup ini menurut firman-Nya. Agar dapat menjalani hidup ini menurut firman-Nya. Agar dapat menjalani hidup ini menurut firman-Nya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, bentar Pak Supri. Jadi saya akan jelaskan sedikit saja. Jadi ketika Andi di rumah sakit di Malang itu, jadi dia bermasalah dengan lambung ya Pak Supri ya. Dan dia harusnya dioperasi, lambungnya harus dibedah,
dan sebagainya. Dan ketika saya mengikuti seperti kayak dilempar-lempar gitu ya, ke dokter A tanya ke dokter B lempar lagi ke dokter C, balik lagi ke sana sini gitu. Nah jadi memang apa yang Pak Supri saksikan adalah dia mengalami bahwa hanya di dalam nama Yesus, hanya ketika datang di bawah kaki Tuhan, mujizat terjadi gitu ya. Kalau dipikir yang Pak Supri bilang nggak punya uang yang cukup gitu, tetapi Tuhan Yesus yang memulihkan dan menyembuhkan. Dan singkat cerita, Andi tidak perlu dioperasi gitu, dan hanya perlu diet ya, menjaga pola makan dan pola hidup yang sehat gitu. Tidak perlu sampai harus perutnya dibedah, ususnya dibedah, dibersihkan, diambilnya lemaknya atau apanya dan sebagainya yang memakan biaya ratusan juta. Tidak perlu lagi gitu. Dan itu semua karena saya percaya bahwa Pak Supri dan Ibu Sus dan seluruh keluarga besar punya iman kepada Tuhan Yesus, dan mereka percaya ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi dan saya percaya bahwa apa yang dialami Bu Pujo ya untuk Mbak Endah pasti Tuhan sembuhkan. Butuh percaya ya. Percaya yang nggak tanggung-tanggung, percaya yang luar biasa sama Tuhan Yesus, dan mujizat pasti terjadi ya Bu Pujo ya gitu. Saya percaya ya Tuhan memperhitungkan jerih lelah Bu Pujo, kesetiaan Bu Pujo dalam mengikut Kristus ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, semua diberkati dengan kesaksian pagi ini. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan yang selalu menolong kita. Sebelum kita pulang, kita akan sama-sama menyaksikan Warta Jemaat. Tim multimedia saya persilahkan. Kau yang menjadikanku
masih bisa beribadah di pertengahan bulan April 2022 ini. Nah, Agape People, adik-adik sekolah minggu akan turut merayakan ibadah Paskah yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 di Gereja GKN Agape Ngunut. Nah, denger-denger sih banyak games yang akan dimainkan loh. Yuk join. Dan bagi setiap bapak ibu yang ingin berpartisipasi dalam acara tersebut, mari menghubungi saudari misi. Nah, Paskah Youth akan diadakan pada tanggal 23 April pukul 5 sore. Dan untuk mendukung acara ini, kami dari Youth sedang melaksanakan penggalangan dana. Nanti setelah ibadah selesai, di depan kami menjual berbagai makanan seperti foto, mie goreng, dan lain-lain. Yuk berpartisipasi Agape People. Agape People, sebentar lagi kita akan memasuki ibadah Paskah dan ibadah Jumat Agung. Jumat Agung akan dilaksanakan pada tanggal 15 jam 9 pagi dan ibadah Paskah akan dilaksanakan pada tanggal 17 hari Minggu jam 9 pagi. Yuk sama-sama menghadiri, jangan lewatkan ya. Demikian warta minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati. Dah.